Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam rimba. Kami dari kelompok 9 Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako akan melakukan wawancara kepada pemilik Alfa Mebel. Kami sendiri dari kelompok 9 memiliki anggota 3 orang, yaitu saya sendiri Zulkifli. Saya Aldiana Kisnaliaran. Saya Aris Rio Pasulle. Kami akan langsung melakukan wawancaranya. Oke. Ini alamatnya di mana? Ini Layana ini. Oh, Layana. Waduh. Untuk bisa Tante jelaskan secara singkat ini usahanya Tante ini apa? Dalam bentuk apa ini usahanya? Keseluruhan apakah ini mebel sebagai penjualan atau Tante mulai dari pembuatan langsung di sini? Oh, kalau saya produksi sendiri dijual sendiri, begitu. Maksudnya kalau saya kadang maksudnya partai juga, kalau ada yang ambil partai saya partai juga begitu. Partai juga produksi sendiri. Terus bagaimana awalnya Ibu mulai usaha ini? Iya, bisa diceritakan ya misalnya kayak usaha apa dulu sehingga bisa usaha ini lagi. Besar begini. Iya. Oh, memang dulu dari dulu suami memang mebel memang dia Basicnya begitu. memang basicnya Om memang Iya. ini. Jadi tidak pernah usaha mebel selain ini. Iya, Misalnya memang menjual. memang cuma kalau dulu kan cuma di dalam toh. Dulu di dalam tidak menjual, maksudnya cuma partai saja. Kalau sekarang kan sudah di pinggir jalan. Jadi sudah menjual sendiri begitu. Ya pertamanya sih tukang toh, tukang ya begitu perjalanan, maksudnya ada modal sendiri, ya usaha sedikit-sedikit ya sampai begini alhamdulillah. Tidak juga dibilang besar. Ya sudah ada kemajuan lah gitu. Selanjutnya apa yang bikin atau Om sama Tante ini pilih jalur wirausaha, maksudnya untuk jadi pengusaha mebel ini? Misalnya dari banyak-banyak aspek untuk mendapatkan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, kenapa pilih jadi pengusaha mebel? Oh, harus mebel. Ya, memang bagaimana ya? Karena suami dulu dari hobi toh, ditekuni ya lebih enak ke mebel ini begitu. Iya. Maksudnya lebih enak usaha mebel begini. Kalau dibanding yang lain, kalau kayak makanan kan rempong sekali toh. Ya, lebih enak ini, baru pendapatan juga ya maksudnya lumayan. Lebih. Kemudian dari usahanya Om sama Tante ini apa yang paling dinikmati selama perjalanan? Ya, maksudnya jadi pengusaha mebel? apa yang sudah bisa dihasilkan begitu, Tante? Dari pencapaian Iya. sampai ya kami sih sebenarnya apa ya, kalau bilang dinikmati Misalnya nanti investasi tanah kah, beli mobil kah, beli rumah kah, begitu. dari hasil mebel ini. Kalau kami sih dulu memang ada dibeli open cup, cuman karena suami meninggal tidak ada yang bawa, jadi saya jual. Ya itu maksudnya kami bisa beli mobil, bangun rumah, ya itu intinya. Ya. Tante, kalau boleh tahu tantangan apa yang paling sulit dalam usaha ini? Kayak halangan-halangan Tante. Ya, Kendalanya sih boleh dikata maksudnya pembeli kadang kurang. Kok itu. Kalau dari segi kayunya tidak. Kalau kayu sih tidak ada kendala memang, cuman ya itu. Tante bisa diceritakan tentang pengalaman yang paling berharga selama Tante usaha ini. Pengalaman yang paling berharganya Tante. Banyak paling Ya, berkesan. Mungkin selama Tante membangun dengan Om. Iya. Yang paling berharga. Pengalaman yang paling berharga. Misalnya ini hasilnya toh Tante pakai untuk menyekolahkan anaknya sehingga bisa sampai sarjana begitu kan, itu kan pengalamannya juga kan, itu hasil dari anunya Tante. Ya boleh begitulah.
Jadi begitu. Iya. Maksudnya menyuluhkan anak, ya bisa maksudnya kayak beli apa motor lah untuk makan toh begitu. Karena ya memang kami kan cuma ini memang mata pencariannya. Cuma mebel ini. Satu-satunya mata pencarian saya kan cuma mebel. Tidak ada lain. Menurutnya Tante ini apa yang perlu disiapkan seseorang untuk memulai usahanya? Kira-kira dalam keinginannya untuk mulai usaha apa yang perlu disiapkan dipikirkan? Iya. Sebelum Ya, maksudnya Tante berikan orang ini motivasi apa yang perlu disiapkan seseorang untuk memulai usaha begitu. ya pertama niat. Ya. Yang pertama niat. Baru Yang modal ya. modal. Itu saja tekun. Oh, Itu saja rajin. Itu saja. Kalau untuk ini Tante, kalau untuk aspek pendapat modalnya kira-kira? Kalau dibilang modal awal ya berapa ya? Sedikit saja modal awal dulu. Penghasilan dan penghasilannya contohnya jadi Tante punya uang kalau misalkan hanya 10 juta terus mulai usaha kira-kira nanti dalam waktu dekat itu uang itu kembali ke namanya itu bagus sekali kalau kita menggunakan uang besar untuk usaha. Kalau menurut pengalaman Tante kira-kira maksudnya usaha besar sudah pasti menguntungkan modal besar sudah pasti menguntungkan atau justru lebih baik pelan-pelan Tidak bisa langsung kita modal makan besar, besar tidak bisa yang jelas kan butuh perjalanan. Kalau dulu kan maksudnya pertama kan itu berproses dia berproses. berarti lebih pelan-pelan ya. Iya pelan-pelan. Dari kecil dari sedikit Kurang ngerti untuk solusinya apa semua ya. Tante ini semua sudah ada yang bisa. Kalau mulai Tante ini produksi dulu baru jual atau misalnya ada yang pesan baru jual ya? saya biar tidak ada yang pesan karena berjalan aja sendiri. Oh iya. Supaya nanti berarti kalau ada konsumen berarti tinggal pilih saja. Untuk pendapatan tetapnya kira-kira ada kan kayak per bulannya pasti ada yang maksudnya ada konsumen tetapnya. Tidak ada. Di dalam 2 bulan sekali ada itu yang lakuin begitu. Tapi yang partai ini dia mengambil tetap mengambil atau maksudnya tidak tidak. Oke, terima kasih ya Boleh kita wawancarai.